Hidup yang kita jalani tidak akan pernah steril dari segala masalah. Selalu saja ada tantangan, selalu saja ada persoalan di setiap langkah kehidupan. Sehebat apapun kita mempersiapkan rencana dalam hidup, namun selalu akan berbenturan dengan persoalan. Karena itu benar kata orang bijak, selama kita hidup, masalah tidak akan pernah habis. Dan karena itu hidup adalah sebuah perjuangan. Yang menjadi masalah juga, dan terkadang hal ini tidak mampu untuk kita terima sebagai bahagian dari perjalanan kehidupan kita, yakni ketika kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang baik dan benar bagi orang lain, namun senantiasa ditanggapi negatif atau dipandang buruk oleh mereka yang sudah kita tolong atau sudah kita bantu. Selalu saja apa yang baik kita lakukan dipandang salah, dipandang tidak benar. Sehingga dalam kondisi seperti itu terkadang kita merasa kecewa, dan ketika kita tidak mampu untuk mengelola kekecewaan, maka kita akan terbelenggu dengan perasaan yang tidak mampu lagi kita selesaikan, dan tidak sedikit pula orang mengambil jalan pintas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahagian Mazmur Syiara ini dilantunkan oleh umat Israel untuk mengenang saat-saat sulit ketika mereka ada di dalam pembuangan. Bukan hanya pada masa pembuangan mereka mengalami olok-olok, mereka dicemooh, mereka dihina, di manakah Allahmu? Tetapi ketika mereka kembali ke tanah mereka, ketika mereka telah dibebaskan dari pembuangan itu dan kembali ke Yerusalem, olok-olok, cemoohan senantiasa mengiringi langkah mereka. Sehingga jikalau orang tidak kuat untuk menerima olok-olok, tidak kuat untuk menerima cemooh, ia akan mengalami tekanan batin, bahkan stres. Dan karena itu harapannya untuk hidup yang lebih baik ke depan menjadi sirna. Tekanan seperti inilah yang saya mau katakan dialami oleh umat Tuhan, namun mewakili seluruh umat Tuhan, Sang Pemazmur mengelola sedemikian rupa hinaan dan olok-olokan itu dengan sebuah penggambaran hamba laki-laki dan hamba perempuan. Seluruh persoalan yang ditimpakan kepada umat itu oleh Sang Pemazmur dicurahkan di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan, seperti hamba seorang laki-laki memandang kepada tuannya, seperti hamba seorang perempuan memandang kepada nyonyanya, demikianlah kami. Jadi situasi ini tidak mampu lagi mereka tanggung, tidak mampu lagi mereka angkat, dan karena itu mereka tumpahkan semuanya di hadapan Tuhan. Lalu mereka berseru, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Di hadapan Tuhan, umat yang diwakili oleh Sang Pemazmur yakin dengan sungguh bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi jawaban dari masalah ini. Mereka ingin supaya kehidupan mereka kembali sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat. Mereka sangat merindukan sebuah penghargaan, bukan penghinaan. Dan itu hanya mungkin jikalau Tuhan bertindak menolong dan menyelamatkan mereka. Bagaimanapun juga,
belas kasihan Tuhan atas persoalan yang terjadi, itulah satu-satunya harapan umat. Nah, Mazmur ini saudara-saudara, sangat tepat untuk menjadi gambaran dari perjalanan kehidupan setiap kita. Yang tidak sedikit daripada kita mengalami penghinaan, mengalami olok-olok, mengalami cemoohan karena iman kita kepada Tuhan. Tak dapat disangkal saudara-saudara, bahwa kekristenan yang melekat pada diri kita menjadi sebuah hinahan dan cemoohan oleh orang lain. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi, mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Tidakkah Tuhan menegakkan kembali apa yang telah dirancang Tuhan dari semula tentang tegaknya takhta Daud?" Para murid berharap bahwa Yesus dapat memenuhi harapan mereka, kerinduan mereka untuk mengembalikan kehormatan yang telah hilang dari diri mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Ia akan memberikan apa yang paling tepat untuk perjalanan kehidupan. Yakni topangannya, tuntunannya, dan kekuatannya untuk menghadapi setiap masalah. Karena itu seberat dan sebesar apapun persoalan kita, Mazmur 123 mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengajak kita semua untuk datang menumpahkan semua isi hati kita di hadapannya. Mari, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ia yang akan mendengar, Ia yang akan bertindak, Ia yang akan memberikan jawaban untuk setiap masalahmu. Tuhan mendengar, Tuhan bertindak, terpuji namanya. Haleluya. Amin.